Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Laila Molindah. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang jenis sumber daya alam dan persebarannya. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini ialah agar dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam, terutama yang berdasarkan sifatnya. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau kekayaan alam ialah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan dan dapat terus ada selama penggunaannya tidak berlebihan. Nah, walaupun jumlahnya yang sangat melimpah di alam, namun penggunaannya juga harus tetap dibatasi dan dijaga agar dapat terus berkelanjutan. Macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui ini, yang pertama ada hewan. Nah, untuk hewan ini ada banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita temukan dari produk hewan. Contohnya ada daging, ada telur, ada kulit, bulu, susu, maupun kotorannya yang bisa digunakan sebagai pupuk. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui dengan cara melalui budidaya peternakan. Nah, yang kedua ada tumbuhan. Sebagian besar makhluk hidup pastinya membutuhkan berbagai jenis tumbuhan untuk bahan makanan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya saja ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, walaupun sumber daya alam ini dikonsumsi setiap hari, namun keberadaannya akan masih dapat diperbarui, yaitu melalui budidaya pertanian. Selanjutnya ada air. Sebagian besar makhluk hidup di bumi pasti membutuhkan yang namanya air. Nah, air ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus, karena air akan mengalami perputaran atau siklus, di mana semua air di muka bumi akan mengalami penguapan, lalu uap air akan naik dan berubah menjadi awan, dan selanjutnya akan berubah menjadi hujan. Nah, yang selanjutnya ada tanah. Secara alami, tanah akan mengalami proses pembentukan mulai dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Nah, pembentukan tanah ini antara lain bisa melalui humus, lalu ada pelapukan batu, dan bisa juga pelapukan material dari gunung berapi. Nah, selanjutnya ada udara. Di dalam udara itu terkandung beberapa macam jenis zat atau gas yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan dalam bernafas akan mengambil oksigen lalu akan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Kemudian dalam proses fotosintesis, tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen juga ke udara. Nah, peristiwa ini akan terus berlangsung dan membentuk yang namanya siklus udara. Kemudian terakhir ada matahari. Sebagian besar makhluk hidup pastinya akan memerlukan sinar matahari, terutama tumbuhan dalam proses fotosintesisnya. Nah, energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk beragam kepentingan, misalnya saja untuk panel surya yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini tadi ialah macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu? Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus maka akan habis. Nah, sebagian besar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini berupa barang-barang tambang.
Hal ini disebabkan karena proses pembuatan yang cukup lama meskipun dihasilkan dari alam. Karena keberadaan jenis sumber daya alam ini yang sangat terbatas dan membutuhkan pengolahan sebelum akan dimanfaatkan. Nah, macam-macam dari jenis sumber daya alam ini, yang pertama ada barang tambang sumber energi. Contoh dari barang tambang sumber energi ini ialah minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Dan yang kedua ada barang tambang logam. Contoh dari barang tambang logam ini ada tembaga, ada bauksit, besi, kemudian ada timah, emas, perak, nikel, dan mangan. Dan yang terakhir ada barang tambang industri. Contoh dari barang tambang industri ini ada kapur dan asbes. Nah, itu tadi ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian bagaimanakah persebarannya untuk beberapa sumber daya alam? Jadi, untuk hewan, di Indonesia itu terdapat berbagai jenis hewan. Baik itu ada hewan liar yang bisa ditemukan di hutan-hutan maupun ada hewan yang sengaja diternak oleh para penduduk. Nah, meski begitu, tidak semua jenis hewan akan berada pada satu daerah. Misalnya saja orangutan. Orangutan hanya akan dapat ditemui di hutan-hutan yang berada di Sumatera dan juga yang berada di Kalimantan. Itu tadi untuk hewan. Kemudian untuk tumbuhan, tumbuhan ini ada tanaman pangan dan ada tanaman industri. Tanaman pangan ini menghasilkan bahan-bahan pangan seperti padi, jagung, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Nah, tanaman padi itu umumnya terdapat di seluruh wilayah Sumatera, Bali, Jawa, dan Sulawesi. Sedangkan sayur-sayuran dan buah-buahan mungkin kita bisa menemukannya di berbagai daerah, namun banyak sekali jenis sayuran dan buah-buahan yang hanya cocok atau subur jika ditanam di dataran tinggi. Sehingga sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak sekali ditemukan di dataran yang lebih tinggi. Nah, itu tadi ialah tanaman pangan. Lalu selanjutnya ialah tanaman industri. Tanaman industri ini menghasilkan bahan-bahan industri. Contohnya saja seperti kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini banyak sekali terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Dan contoh lainnya itu ada kopra. Kopra itu banyak juga ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Dan contoh lainnya itu ada teh. Teh ini banyak sekali ditemukan di dataran-dataran yang lebih tinggi. Misalnya saja di daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada daerah Kerinci di Jambi. Oke, jadi itu penjelasan materi dari saya, yaitu tentang jenis sumber daya alam dan persebarannya. Semoga penjelasan dari saya tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.